Sebelum masuk firman saya tadi saya kaget dan saya heran, hebat saudara. Dalam bernyanyi katanya, ku akan pikul salibku. Tadi nyanyi kan? Tadi nyanyi, benar? Saudara mampu pukul salib? Pikul salib? Mampu? Oh, puji Tuhan. Saudara salibnya apa? Saudara punya salib apa? Kamu punya salib ada apa? Bahasa Indonesia kamu ngerti? Salibnya apa? Salibnya apa kamu? Kosong. Nah, 1, 2, 3 yang hitam. Salibnya apa kamu? Enggak ada salib. Oh ya, puji Tuhan. Kalau tidak ada beban, saudara pikir salib itu semua beban kan? Tidak ada persoalan. Tidak ada. Ada? Siapa? Oh, banyak persoalan. Tapi hebatnya bebannya ya. Tapi banyak orang pikirannya salib itu persoalan. Tapi di dalam Alkitab salib itu bukan persoalan. Namanya stauros. Bahasa aslinya stauros. Artinya tiang yang benar, kokoh, yang benar. Dengan kata yang lain itu adalah kebenaran. Berarti firman Tuhan. Amin. Artinya setiap kali mau mikul firman Tuhan, mampu enggak? Mampu enggak? Kecil. Setiap kali bangun langsung pegang HP, mampu? Tuh, sepanjang malam bangun tidur tengah malam juga pegang HP, mampu? Jangan begitu, pegang firman Tuhan. Amin. Itulah perintah Tuhan. Perintah Yesus adalah itu salibmu. Jangan ada senang-senang ada, siap akan memikul salibnya, enak ada. Setiap hari beban mampu. Saya juga nggak mampu. Setiap hari beban nggak mampu. Saya sakit ini 17 tahun begini. Udah 17 tahun ini. Saya memang tidak mampu, tapi ternyata mampu sampai sekarang berjalan. Omongannya susah, jalannya susah. Sekarang gampang, kelihatan susah. Anda bisa lihat topan. Ini kadang dari sini bagaimana nggak kelihatan. Satu pun nggak kelihatan di sini. Ini masih bisa. Hanya saya bisa lihat topan. Itu aja saya berjalan jauh, terus bisa dalam ke Indonesia juga. Nggak tahu rencana Tuhan tetap jalan Indonesia atau suruh pulang, saya juga tidak tahu. Yang penting adanya sampai di situ aja saya akan setia kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini kita baca kitab di dalam Roma ayat 16 pasal 25 sampai 27. Ya, oke, coba kita pelan-pelan baca ya. 2, 3, ya. Bagi dia yang berkuasa menetapkan kamu mengikuti dia dan memberikan Yesus Kristus sesuai dengan rahasia yang dapat kabar-kabarnya. Tetapi yang benar dan yang menurut perintah Allah yang pribadi lalu diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada bangsa untuk membimbing mereka kepada perkara iman. Bagi dia satu-satunya Allah yang beriman oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Roma ini tertulisnya tujuannya untuk menjadi satu. Pokoknya
menjadi satu. Tapi sebelum menjadi satu, yang jelasnya kita selamatkan bukan karena hukum Taurat, tetapi kita selamatkan karena Injil. Zaman itu Paulus lihat di gereja Roma sekitarnya banyak kelompok terikat dengan ahli Taurat, yaitu hukum Taurat. Itu gereja Yahudi. Dari situ sudah bertobat, sudah menerima Yesus. Lalu mereka mengikuti, membimbing Roh Kudus. Jadi dua kelompok ini selalu berantem. Jadi gereja-gereja di mana saja kacau. Maka Paulus kasih tahu kepada mereka, kamu jangan salah ya. Dengan hukum Taurat tidak ada selamat. Tetap kita selamat karena ada Injil, yaitu Yesus. Dan tetap kupas yang benar tentang Tuhan, tentang Yesus, dan tentang Roh Kudus. Di situ kacau. Di dalam gereja mereka tersebut sendiri, saya punya pikiran itu benar, saya punya pikiran itu benar. Jadi banyak orang bingung, harus kita ikut ajaran apa? Di situ Paulus jelaskan, tertulis dalam Roma, dan ini ayat 16 paling akhir, pasal 16 ini paling akhir. Dari surat Paulus, Roma ini paling panjang, yang lainnya tidak ada sampai pasal 16. Di sini intinya, yang sebenarnya Injil ini sebelum terjadi dunia sudah tertutup dengan rahasia. Tetapi sudah lama sekian ini, sekarang, now, terbuka. Yang terbuka, yang jelaskan kelihatan kepadamu, ini adalah Yesus. Maka melalui Yesus, hanya ada satu jalur. Melalui Yesus kamu bisa selamat. Tanpa Yesus tidak ada yang lain. Itulah jelaskan dalam Roma. Tapi tertutup rahasianya apa? Bukan hanya sebentar, sebelum terjadi di dunianya. Ya, since the world began. Artinya apa? Sebelum, kalau kita bahasa Indonesia apa? Sebelum terjadi, mulai dunianya, sebelum mulai dunianya. Berarti di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya ke-1 sudah tertuliskan, sebelumnya semua menjadi gelap, semua jadi satu, tidak ada terpisah sesuatu dan kacau. Di dalam situ sudah ada rahasia Tuhan, sudah dipikirkan, direncanakan. Ini sekarang terbuka. Kapan? Selesai Yesus dalam Yohanes pasal 1, dia menjadi firman, menjadi manusia. Ini waktu itu sudah jadikan terbuka, kelihatan, sudah kelihatan. Saudara tahu panorama. Panorama tahu enggak? Foto panorama dari sini semua panjang bisa jadi satu, namanya panorama. Yang mana bagus semua bisa kelihatan, itu bilang panorama. Yang tertutup dan terbuka, yang hari ini dinyatakan 20 ayat 26-nya dinyatakan paneroo, dari kata paneroo
menjadi bahasa Inggris panorama. Artinya apa? Satu kupas menjadi nyambung, kupas, kelihatan. Itu panereo. Coba ikut kata saya, panereo. Ini bahasa Ibrani ya, panereo. Dalam Alkitab Yunani ada Alkitab panereo. Udah terbuka jadi terbuka. Untuk apa? Ayat 26 bilang apa? Tetapi yang sekarang telah dinyatakan panero dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi, yang tadi sebelum terjadi dunia, terus telah diberitakan oleh Alkitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Artinya apa? Seluruh bangsa, barang siapa saja, semua mereka bisa lihat ini buktinya. Udah dia lalu mereka taat kepada imannya, menjadi orang beriman. Untuk itu dia tersembunyi. Tapi sekarang terbongkar. Itulah keuntungan kita. Sekarang kita percaya. Tapi di dalam rumah Robi tanamkan, kita beriman atau percaya itu bukan hanya kata doang atau rasa doang. Kalau percaya harus bertindakan, dua-duanya harus. Kalau percaya bertindak, ya itu namanya iman yang benar. Tapi banyak orang hanya merasakan, tidak pernah melakukan. Itunya bermasalah. Makanya Rasul Paulus tajamkan kepada dalam Roma, harus tindakan juga. Akhirnya dia dengan Alkitab yang lain kasih tahu, coba 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah kita baru. Biasa saudara, ini adalah apa? Adalah air kan? Bukan akan air ya. Ini adalah air. Oke. Coba. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berarti bukan akan ciptaan baru. Benar? Udah jadi ciptaan baru. Berarti intinya, kuncinya apa? Siapapun harus ada di dalam Kristus. Kata Petrus tulis apa? Neng, saya halo. Yang depan, halo. Lihat saya. Bukti oi. Kalau pertama kenal saya terus saya tunjukin. Ada KTP? Ada? Oh keras. Ada? KTP tulis apa? Agamanya apa? Kristen, benar. Benar. Tapi arti Kristen itu apa? Diam, lewat kanan. Arti Kristen? Ikut Kristus. Itu sulit juga. Kalau saya ikut Kristus seperti saya sulit, kapan saya ikut begitu?
Saya mau iring Yesus sampai kapan saya? Ikut Kristus itu Kristen? Ya. Semua bilang ya. Ya. Enak aja. Enggak mampu. Kita nggak bisa ikut dia karena kurang mampu. Kristen artinya apa? Hidup bersama Kristus itu Kristen, bukan ikut dia. Kalau ikutnya kemampuan saya, kekuatan saya, tolong bapak ke sini. Cepat nari. Oke. Kan? Kalau saya pegang bapak ini, kalau saya ikut itu kekuatan saya. Ini kalau kekuatan saya sudah habis, lepas, udah dia lari, nggak bisa bersama. Ini namanya ikut. Tetapi hidup bersama dengan dia, jangan masuk. Kalau hidup bersama dengan dia, bukan saya pegang dia, kita bersama. Kata, namanya hidup sama tuh. Suami istri perlu. Suami istri perlu. Suami istri perlu. Kenapa? Itu bersama kan? Kalau hidup bersama enggak lepas. Kenapa? Sama ada sayangan. Hidup bersama Kristus artinya hidup bersama. Dimanapun berjalan, ya dimanapun berduduk sama-sama, susah ke, baik ke, ada apapun, tetap bersama dengan dia. Itu namanya Kristen. Mengerti? Oke. Jangan ada di KTP Kristen. Maka sering ganti agama. Ada di Sukabumi. Ada sikap yang kemarin tahu ini lucu juga. Satu perempuan tiba-tiba tidak mau gereja itu hadir lagi. Kenapa? Karena putus pacar. Gereja ini enggak ada berkat katanya. Malah gereja ini bisa putus pacar saya. Ini bodoh nih perempuan. Saya bilang, Tuhan sudah tahu pacarmu ini enggak benar, makanya Tuhan sudah putus. Benar enggak? Tapi dia bilang karena Tuhan putus pacar, dia nggak mau ke gereja itu. Ada di sini? Di sini juga ada seperti begitu? Enggak ada ya? Jangan. Bodoh banget. Memang ini orangnya begitulah. Kenapa? Dia mau hanya ikut Yesus, makanya kadang senang dia senang, haleluya. Tapi tiba-tiba ada becek bahasa, nggak mau deh, mundur. Itu Kristen itu ini agama karet. Ya? Taring lepas, udah hanya satu situ. Ini bukan Kristen. Tetapi hadir coba, barang siapa ada di dalam Kristus, berarti ini Kristen, benar toh? Ada di dalam Kristus, ia ia adalah udah jadi utuh apa kita harus berikutnya bilang apa berikutnya bilang apa yang lama sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti ini benar jadi orang beriman. Kenapa orang Kristen ada banyak nakal? Mereka KTP doang, tidak hidup bersama dengan Yesus. Paulus tajamkan, kalau kamu beriman, kamu sudah terima Injil, kamu harus tindakan apa? Harus menjadi ciptaan baru. Kenapa? Yang ciptaan baru bukan menurut kamu, rencana kamu, kekuatan kamu, tetapi tinggal di dalam Kristus, hidup bersama dengan Kristus. Jadi langsung menurut kamu tidak, kekuatan kamu tidak,
tapi udah jadi barang mutu menjadi anaknya Tuhan. Amin. Amin. Ya, amin. Itu penting sekali. Bukan minta berkat, tetapi kalau sudah jadi anaknya benar, saya tahu kan dia keperluan kita apa? Tahu kan? Tahu kan? Tuhan sudah tahu keinginan saya. Dia sudah tahu keperluan saya. Makanya dia berikan. Jangan minta keperluan keinginan, tetapi mendahulu harus saya hidup bersama dengan Kristus. Oke, kalau itu bagaimana cara hidup bersama dengan Kristus? Gampang. Ini sampai mati. Jangan lupa ayat ini. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Ini gampang. Cepat. 1 Korintus kemana? Tidakkah kamu Kamu adalah baik Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam diam di dalam kamu. Coba. Halo, Putih. Nama siapa? Milka. Hah? Milka. 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 Mil. Milka. Ya. Oke. Bukan minta ya. Milka. Tidak tahukah Milka? Ini kamu adalah Milka ya ini. Tidak tahukah Milka bahwa Milka adalah bait Allah. Sekarang Tuhan bicara dengan kamu. Dan bahwa Roh Allah diam di Dalam Milka kamu. Ini sekarang firman Tuhan kepadamu. Jangan dengan si A, si B. Semua pakai ganti nama sendiri. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam. Paulus. Di sini, haleluya. Di situ diam. Kata diam itu bahasa aslinya skeno. Skeno. Artinya apa? Tent. Tenda. Di dalam Yohanes pasal 1 juga sama. Dia sudah bukan tenda di sini. Bukan hanya merasakan, tapi sudah ada di dalammu. Sudah bukan tenda, sudah bukan rumah, sudah tetap tinggal menjadi warga bersama dengan kamu. Itu tubuhmu. Di belakang sini, ingat. Ya. Lalu ayat berikutnya itu hancam ini. Baca berikutnya 17 coba bilang. Ada orang. Mana cepat? 17. Loh. 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan kamu. Awas. Happy Tuhan memberkatilah. Apa? Biasa habis ibadah. dugem. Kiranya Tuhan habiskan. Sampai balik enak aja. Tetapi kamu begitu bernyanyi, begitu hormat, tetapi kamu membinasakan bait Allah. Itu bait Allah apa? Tubuhmu. Amin. Amin. Maka Allah akan membinasakan Dia. tubuhmu. Hati-hati. Begitu berdoa, begitu bernyanyi, begitu rajin ibadah, percuma enggak ada artinya. Yang penting kamu ingat, tubuhku adalah bait Allah. Di dalam sini ada apanya? Roh Kudus.
yang orang ini langsung menjadikan ciptaan baru. Maka barang yang lama sudah tidak ada. Yang adalah yang baru, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Puji Tuhan, selalu baru, Amin. selalu baru. Kenapa? Dia sudah jadi barang baru, bukan akan jadi. Kalau akan jadi saya juga nggak mampu. Kapan saya bisa kapitasi dengan Tuhan cocok? Enggak. Hanya rendam kaki di dalam Kristus. Hanya pegang jubah di ujung aja. Dia sembuh. Hanya berfirmanlah, anakku akan hidup. Yang iman itu tindakannya di dalam hidup. Orang itu selalu jadi ciptaan baru. Makanya selalu baru, selalu baru, selalu baru. Puji Tuhan. Maka Rasul Paulus tertulis di dalam Yohanes, selain Yesus tidak ada keselamatan. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Roh Kudus, selain pekerjaan Roh Kudus, tidak ada orang berubah pikirannya dan sifatnya total perbaikinya. Kenapa? Roh itu adalah Tuhan. Pekerjaannya bertiga, Bapa, Anak, Roh Kudus bertiga bekerja sesamanya. Bapanya direncanakan, anaknya dilakukan, dan Roh Kudusnya dibimbingkan. Tuhan rencanakan, oh kamu adalah milikku, lalu Yesus datang di dunia menjadikan melalui darahnya, disaksikan, oh benar, tanda tangan. Sesuatu Roh Kudus bimbing kita biar jangan lepaskan. Tetapi banyak orang hanya imannya ada di otak, tidak ada di hati. Makanya pikiran lupa hanya salah satu pacar yang putus saja mau ditinggalin gereja. Itu. Oke, kemarin kan di sini kita siswa-siswi, coba sampai tujuan di sini untuk apa? Sampai jauh-jauh datang di sekolah ini untuk apa? Sampai jauh-jauh datang sekolah untuk apa? Cari makan? Melayani Tuhan? Waktu pagi-pagi belum kasih makan. Asal belum kasih makan. Kok mukanya semua buruk? Coba, opa punya muka kilat bukan? Bukan karena botak. Kok saudara muka semua gelap begini? Enggak ada yang bahagia. Hah? Ada di mana itu? Amsa 15. Coba Amsa 15. Amsa 15 atau Amsa 51 coba. Amsa 15. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan Baiklah orang yang pengertian memperoleh bahan pertimbangan. itu ayat yang ke-6. Ayat 6. Untuk pengertian Barat, perkataan dan ketertinggi orang bijak. Di sini ayatnya yang kelima yang tadi, ayat yang tadi 5. Baik orang bijak mendengar dan menambahi ilmu, dan baiknya Orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Coba Amsal 5. Amsal 5. Yang
itu orang bahagia. Yang orang yang bahagia hatinya selalu pesta berpesta. Anda berapa ya? Hatinya selalu orang yang pikiran baik, hidupnya selalu berpesta. Orang senang. Enggak yang pesta. Di dalam Amsal, maaf saya enggak bisa ingat ayatnya, tapi dalam Amsal hatinya gembira orang itu, hati gembira orang itu kan hidupnya senang. Orang bahagia itu hidupnya selalu berpesta. Amsal 15 ayat 15. Hah? Amsal 15 ayat 15. Oh, coba Amsal 15 ayat 15. Ayat 13 kali ini. 15. Amsal 15. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Enggak. Terus. Itu. Oke. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Di situ orang berkesusahan buruk itu bahasa asli artinya miskin. Tapi miskinnya terikat dengan kejahatan miskin. Artinya apa? Di dalam hati tidak ada yang puas. Ya, di dalam hati tidak ada ruangan untuk ampuni atau yang damai. Ini yang udah penuh dengan serakannya. Orang itu kata asli bahasa aslinya tertulisnya miskin. Kalau di sini kesusahan buruk kan, tapi miskin. Orang itu sepanjang hari seumur hidup seperti apa? Buruk. Makanya hatinya keras, hatinya tidak ada ruangan untuk damai, untuk bersyukur, hatinya sudah dikering, orang itu hidupnya buruk terus. Tetapi orang yang senang hati itu hidupnya seperti apa? Setiap berpesta. Mau pilih apa? Bagian A atau bagian B? Bagian B. Pastikan kalau bagian B ketawa dong. Kok tahu bilang kamu masuk itu? Pasti saya ketawa saya. Ketawa, iya benar. Ketawa, selalu ketawa. Kenapa? Hati yang gembira. Hati yang gembira nyanyi juga. Hati yang gembira adalah obat. Makanya tidak perlu panadol. Kenapa? Selalu senang toh. Tapi kenapa tidak? Karena dia enggak ada rongga di dalam hati. Udah patah semua, isi penuh apa? Keinginannya. Maka enggak ada bebas. Coba makan kenyang, baik enggak? Jelas. Kamu hari ini sampai selesai. Makan kenyang, enak enggak? Terlalu kenyang. Enak. Karena makan kenyang susah, napas juga susah, capek dong. Kalau kamu pengen makan kenyang nanti siang habis juga tahu Pak, traktir kamu. Sampai kenyang, coba mau lihat sampai makan berapa? Upah traktir, ikut saya. Tapi jangan buang lagi ya. Makan kenyang itu capek, sedikit kurang itu baru enak. Hatinya kenyang, pikirannya kenyang dengan sesuatu itu orang capek hidupnya buruk, tetapi ada sedikit longgar, ya itu baru orang yang bisa bergoyang dengan tidak berpesta. Padahal tidak ada uang, tidak perlu uang, tidak perlu. Karena tidak perlu uang, mereka tidak mau bayar, bukan itu. Keperluan Tuhan pasti kasih. Tapi jangan selalu cari. Sebelum itu mendahului memuji Tuhan dulu. Sebelum pegang HP, baca Alkitab dulu. Sebelum pegang HP,
berdoa dulu. Sebelum tutup mata, berdoa dulu. Kenapa? Waktu Tuhan selalu saat ini. Nggak ada besok, tidak ada kemarin. Ada yang besok, waktu manusia. Ada yang kemarin, itu juga waktu manusia. Tetapi waktu Tuhan hanya saat ini. Lewat itu bukan waktu saya. Enggak tentu. 1 jam kemudian saya masih ada, tidak tentu. Kenapa? Ini bukan waktu saya. Makanya setiap saat ini berdoa. Di mana berjalan di sana berdoa. Di mana bekerja di situ berdoa. Di mana ada waktu di situ memuji Tuhan. Yang itu adalah orang hidup bersama dengan Tuhan. Tapi pada orang di mana ada pikiran duit, di mana ada pikiran kerja, di mana ada pikiran makanan, itu tidak bersama dengan Tuhan. Mendahului pikiran Tuhan. Ya itu namanya orang Kristen. Yaitu untuk itu Paulus berkata tajam di dalam Roma dalam 1 sampai ujungnya tertulis, tidak ada selain Yesus selamatkan kamu. Tetapi orang yang di dalam Yesus itu sudah menjadi ciptaan baru. Apakah bisa hidup bersama dengan Tuhan? Kamu sadar dulu kenapa tubuhmu adalah baik Allah. Di situ ada Roh Kudus. Tetap di tenda, bukan tenda di dalam hatimu. Maka kamu membinasakan tubuhmu, khusus anak muda semua, jangan hidup sia-sia. Oke? Kalau Tuhan akan membinasakan kamu. Wah, di mana ada Tuhan membinasakan kamu kita? Hanya ada ayat ini seperti ini. Tetapi orang selalu ingat di dalam ada Yesus, ada Roh Kudus. Apakah kita itu lebih senang, lebih berani semua? Apa kuasa Tuhan ada di sini? Ada Roh Kudus di sini. Masa saya bikin jahat? Masa bikin bohong? Masa bikin nipu? Enggak mungkin. Kebanyakan pikiran ini ada di sini. Maka tidak pernah bersatu dengan Tuhan. Itu bukan orang Kristen. Salah saya ada upaya intinya dalam Roma ini terakhir ayat 19 tertutup kuncinya. Ini semuanya karena anugerah Tuhan melalui Yesus. Di ujung ayat ujung pun dia tertulis semuanya melalui Yesus kita tembus ke Tuhan. Melalui Yesus kita diselamatkan. Tetapi pekerjaan Yesus tetap tahan kita adalah Roh Kudus. Kenapa? Tubuh kita adalah ayat Allah. Di sini ada Roh Kudus. Amin. Kita bangkit berdiri, angkat 1 pujian. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir
그리스도의 그전 영광에 함께 하시길 원합니다. 성령의 역사가 이들을 감화시키시고 이들의 삶을 주장하시고 이들의 생각을 주장하시고 예수 그리스도의 놀라운 역사가 이들의 삶에 큰 지배가 되게 하시고 이들의 삶이 하나님의 뜻을 이루어지는 복된 증인의 삶이 되게 하옵소서. 축복하시고 믿사오고 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 양볼 때 까딱까 아멘.